Iya, kerja baik-baik ya. Ya. Stres, Ya, Pak. tetap jaga kesehatan. Jadi ini baru benar ya, gunakan HP untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini namanya digitalisasi pembelajaran. Ini mata pelajaran apa? IPA. Besaran itu mata pelajaran IPA atau IPS? IPA, Pak. Fisika atau kimia? IPA terpadu. Iya. Kerja baik-baik, teliti, baca baik soal. Ya. Ya, Pak. Dijamin lulus. Jangan, Pak. Dobel mantan. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya juga menyampaikan sampai dengan hari ini Menteri Pendidikan sudah meluncurkan 23 episode Merdeka Belajar. Apapun penekanan atau penegasan dari Mas Nadiem, Pak Menteri, tentang episode Merdeka Belajar ini, muara akhirnya adalah pembentukan anak-anak kita supaya mereka pintar secara akademik, cerdas secara moral, secara mental. Jadi percuma pintar kalau anak tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki attitude yang baik, tidak memiliki moral yang baik. Nah, terkait dengan peluncuran kurikulum merdeka, itu juga tidak berarti anak-anak dibiarkan menganut prinsip kebebasan tanpa terkendali. Guru-guru juga tidak begitu. Merdeka dalam konteks yang benar, merdeka dalam konteks bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian teman-teman sekalian ya, penegasan dari pemerintah pusat mulai dari guru dan anak-anak kita harus memiliki kecakapan di abad 21. Kecakapan di abad 21 ini ada istilah atau lazim disebut dengan 6C. C yang pertama itu karakter. Jadi lagi-lagi era teknologi ini kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka karakter anak bisa menjadi rusak. Jadi HP juga salah satu penyebabnya. Banyak sekali situs-situs online yang seharusnya belum layak untuk ditonton oleh anak-anak karena itu tetap di bawah bimbingan orang tua. Yang kedua tadi, C yang kedua, citizenship ya, terkait dengan kewarganegaraan. Bagaimana seorang siswa dibentuk untuk menghargai kepatutannya sebagai warga negara yang layak, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian C yang ketiga, critical thinking ya. Critical thinking lebih pada berpikir kritis. Kemudian yang keempat, creativity ya. Jadi kita percaya kepala sekolah teman-teman junjung tinggi budayakan mutu untuk meningkatkan kreativitas siswa. Tentu siswa berkreasi memiliki kreativitas yang tinggi kalau didukung dengan kreativitas kita para guru. Dan yang kelima, collaboration. Semangat kolaborasi, kerjasama. Pak Sipri, Pak Kepala Sekolah, Ibu dengan teman-teman sudah mulai dengan kita meminta pengertian orang tua menggunakan ujian berbasis Android. Kalau tidak ada kerjasama, kolaborasi, tentu tidak akan terwujud. Jadi budayakan kolaborasi itu. Dan ini sekolah besar Pak Sipri yang sudah lama, sudah tua. Hidupkan kembali gerakan alumni membangun. Kalau Bapak misalnya sedang membangun taman bunga, mungkin alumni bisa sumbang 10 bata ke pasir. Jadi tidak selamanya dengan uang. Yang bisa sumbang pasir. Intinya dalam semangat kolaborasi, siapapun boleh berbagi untuk alma maternya. Dan yang terakhir ini komunikasi ya, communication. Cukup banyak orang sekarang yang gagal berkomunikasi, menggunakan diksi dan narasi yang tidak patut, menaburkan narasi kebencian. Kita tetap berharap lembaga pendidikan ini harus menjadi tempat untuk mendidik orang,
Sekarang kita tidak bisa lagi berharap banyak dengan beberapa peristiwa yang kita nonton di televisi, baca di berita. Di pendidikan dasar ada yang korupsi dana bos, di perguruan tinggi juga ada korupsi. Mau harap siapa kita ini? Jadi saya percaya teman-teman di sini menjadi benteng pertahanan yang terakhir agar lembaga pendidikan ini tetap menjadi tempat untuk mendidik orang sesuai dengan fungsi guru sebagai pengajar dan pendidik. Jadi itu kurang lebih beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Kepala, Ibu KM sudah menerima kami. Terima kasih juga untuk teman-teman media. Kami ini selalu berkolaborasi dengan media untuk mempublikasikan apa-apa produk-produk baik kita, praktek-praktek baik kita. Tentu di balik itu saya selaku kadis juga banyak kekurangan. Silakan teman-teman, adik-adik kritik saya, soroti saya, marakinya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Manggarai. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Manggarai, masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Manggarai. Mari kita tetap bergandeng tangan untuk kemajuan pendidikan kita. Tuhan memberkati. Yang diajarkan di sekolah kita berdasarkan kurikulum. Nah, kurikulum untuk sementara kurikulum K13 masih berlangsung di sini. Lalu berkaitan dengan digitalisasi tadi, di sini kami sekolah melihat output dari sini kebanyakan itu kita telusuri, kebanyakan anak masuk pada jenjang pendidikan SMK, sehingga di sini kami punya pemikiran bahwa digitalisasi salah satu membantu siswa ke depan setelah mereka lulus dari SMK ke dunia kerja. Nah, dengan itu kami bersama teman-teman di sekolah kita rembuk sampai menghasilkan seperti ini dan menjawab kebutuhan masyarakat, juga menjawab apa yang kedepannya ini digitalisasi. Nah, itu mungkin dari saya selaku kepala sekolah di sini. Digitalisasi sangat perlu karena mengingat output dari sini kebanyakan hampir 60% ke atas itu anak masuk di SMK semua. Begitu. Sehingga kami punya semangat untuk bahwa anak-anak nanti ke dunia kerja. Karena di sini hampir mayoritas anak petani. Menjelang ujian berbasis Android ini, kami tentunya ada persiapan-persiapan. Yang pertama, kami mengirim surat dulu ke orang tua, mohon izin supaya anak-anak yang punya HP Android itu bawa HP ke sekolah. Terus disertakan dengan surat pernyataan orang tua untuk kesediaannya memberikan HP kepada anak Android. Setelah itu kami buat pemetaan dulu berapa siswa yang punya HP yang berbasis Android, berapa yang tidak. Sekarang dari siswa yang kelas 9 yang mengikuti ujian berbasis Android ini 100 orang saja yang punya HP, terus 46 orangnya tidak punya HP. Nah, yang 100 orang ini seperti yang sudah dipantau tadi dialokasikan ke 3 ruangan. Nah, terus untuk mengatasi yang tidak punya HP, maka mereka dialokasikan ke sarana yang ada di sini. Di sini ada Chromebook dengan beberapa komputer yang masih bisa dipakai, yang kondisinya baik, sejumlah 25 ini unit. Nah, sehingga menjawab kebutuhan anak-anak yang 46 orang tadi yang tidak punya Android ini, kami bikin 2 sisi. Menyangkut pulsanya,
karena kami di sini hanya pakai router 2, tentu saja itu tidak bisa mengakses semua baik Android maupun komputer yang ada. Nah, maka router itu diisi pulsa dari dana BOS. Nah, kami dari Dinas Pendidikan, kita selalu mengingatkan sekolah, kepala sekolah harus buat identifikasi dari 100% siswa, berapa yang sanggup memiliki HP yang bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran daring. Nah, tadi setelah dilakukan identifikasi, tidak kita paksa. Yang tidak punya HP Android, tidak mampu isi pulsa, jangan dipaksakan sehingga mereka menggunakan sistem manual. Dan kami instruksikan kepada setiap sekolah yang ada sinyal, pertama, wajib pasang listrik dari dana BOS. Yang kedua, wajib memasang router.